Selamat siang Pak Abir. Terima kasih Pak atas waktunya. Kebetulan kegiatan hari ini berkaitan dengan tugas saya, tugas modul 3.1A6 demonstrasi kontekstual. Izin Pak, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ini saya ada tugas terkait untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan modul 3.1 bimbingan etika atau pendidikan moral. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Buddha selaku berbicara mengenai pertanyaan yang baru saya sampaikan, bahwa hal itu merupakan bagian dari manajemen yang tentu saja implementasi pelaksanaannya kita berdasarkan identifikasi permasalahan untuk mencari solusi dari masalah itu dan kita mencarikan jalan keluar. Nah, contoh konkret di lapangan kita melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap kinerja pegawai sehingga diperoleh data untuk sebagai dijadikan bahan keputusan. Terima kasih Pak. Jadi intinya Bapak melakukan pemantauan, pengamatan sehingga memperoleh data sebagai dasar Bapak dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Pak menjalankan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja Pak, sebagaimana kita sadari bersama bahwa manajemen yang berorientasi pada penerapan manajemen di sekolah tidak terlepas dari kita melibatkan berbagai macam unsur dari para wakil kepala sekolah. Dan setelah kita mendapatkan masukan dari para wakil kepala sekolah, kita menentukan skala prioritas berdasarkan hierarkis organisatoris yang pertama, dan yang kedua kita membuat keputusan berdasarkan urgensinya. Jadi pada saat dua hal yang harus kita sama-sama laksanakan, kita lihat hal yang mana walaupun memang itu secara urgensi itu penting, tapi ada ruang untuk perubahan jadwal, maka kita tidak jadikan suatu skala prioritas. Kita prioritaskan yang memang urgensinya sangat besar. Terima kasih Pak. Jadi keterlibatan unsur wakasek, bisa kapro, bisa wali kelas, guru yang berkaitan itu ya, harus Pak. Ya. Harus. Jadi sehingga ada skala prioritas dan berdasarkan urgensi yang sesuai dengan keadaan itu. Oke Pak, kalau tidak seperti itu kan pasti ada langkah-langkah apa tuh atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapkan situasi seperti itu? Ya, kebetulan kan kita dari awal telah membuat suatu konsep yang disebut dengan prosedur operasi standar SOP Pak ya? SOP atau POS ya, dalam melaksanakan pembelajaran yang mengarah kepada standar itu. Di mana di POS itu ditentukan langkah-langkah apapun yang akan kita lakukan. Tentu saja yang pertama dari identifikasi permasalahan yang melibatkan unsur-unsur manajemen, baik dari bidang manajemen, para wakasek maupun lower manajemen, itu ketua program dan para pembina ekskul. Kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga kita mencarikan solusi permasalahan itu sehingga dengan demikian kita diharapkan mampu membuat keputusan secara objektif. Baik Pak, terima kasih. Ini selama ini kan ada hal-hal yang Bapak temukan ya. Bapak anggap ini efektif nih dalam pengambilan keputusan ketika Bapak mengambil, oh ini nih efektif ketika Bapak mengambil keputusan itu pada kasus-kasus di etika.
ada nggak gitu Bapak dihadapkan pada situasi ketika membentuk program yang efektif dikaitkan dengan kasus di dunia kita tadi seperti itu. Bisa diulang nggak? Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika dilihat pada kasus-kasus di dunia etika? Ya pasti ada Pak, pasti ada. Itu merupakan salah satu dasar kajian manajemen di sekolah. Tapi hal-hal seperti itu untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan atau kasus-kasus tadi, kita melakukan pendekatan dengan personal approach atau individual approach, jadi pendekatan secara personal dan pendekatan secara fungsional. Pendekatan secara fungsional, secara personal yang kita ajak bicara orang atau kelompok tertentu, kemudian kita sharing bahwa sekolah ini punya visi yang harus dicapai, visi-visi itu juga berbarengan. Sekolah itu menerima dan sekolah itu harus visi. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang keenam Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Langsung menyesuaikan atau menyelesaikannya itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur yang Bapak jalankan sejauh ini? Oh iya, tentu saja kita mempunyai jadwal, dan memang ada penyelesaian masalah yang tanpa jadwal, yang kadang-kadang bersifat insidental gitu. Kalau misalkan masalah-masalah yang kita temukan pada saat dalam tata kelola sekolah ini, sebagaimana hasil kajian studi manajemen di awal itu terjadwal, makanya setiap pelaksana kegiatan di sekolah ini, baik itu middle management para wakasek maupun lower management, ketua program dan para pembina, itu biasanya mereka itu diminta untuk membuat laporan dari kegiatan itu, dan dari laporan itulah kita membuat kajian, membuat evaluasi, sehingga kita jika menemukan ada permasalahan yang harus diselesaikan, biasanya diselesaikan itu sebelum kita masuk di bulan berikutnya atau semester berikutnya. Ada evaluasi Pak ya, dilihat dari laporan. Oh iya, ada evaluasi, ada program tindak lanjut. Program tindak lanjut itu termasuk tadi penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Makanya ada jadwal evaluasi, ada jadwal rencana tindak lanjut. Oke Pak, dari penjelasan Bapak tadi, ada atau seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi? Oh iya, tadi sudah disinggung. Jadi secara internal, kepala sekolah tidak sendirian. Kepala sekolah dibantu oleh para wakasek, kemudian para wakasek juga dibantu oleh ketua program tentu saja dibantu oleh para wali kelas dan seterusnya. Nah, secara eksternal, kepala sekolah ini dalam pelaksanaan humanity based management kemasyarakatan, maka di sini kan ada ada tim komite sekolah atau tim pengembang sekolah yang keanggotaannya dari anggota masyarakat, pihak perusahaan. Kita terbiasa duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Terima kasih Pak. Ini cukup luar biasa sekali, sangat struktur dan ada aturan yang melandasi setiap keputusan Bapak dan tidak menyampingkan situasi dan kondisi sekolah pada saat pengambilan keputusan. Nah, sekiranya Bapak bisa berbagi pengalaman, menceritakan selama ini Bapak memimpin, pengalaman apa yang bisa Bapak bagikan ke saya yang dianggap ini bisa dijadikan pembelajaran juga buat saya Pak ketika Bapak memimpin dalam pengambilan keputusan. Iya, manajemen itu kita bedakan menjadi dua Pak. Manajemen bahasanya tata kelola gitu ya, yang itu dengan standar. Jadi ada yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis kemasyarakatan. Manajemen berbasis sekolah artinya bahwa program sekolah dibuat oleh tim-tim tadi.
Jadi dari wakil kepala sekolahnya, ketua programnya, para pembina eskulnya, yang tentu saja contoh misalkan wakil kesiswaan, kasat kesiswaan itu kan membantu kepala sekolah untuk mengembangkan bakat minat peserta didik di luar kegiatan pelajaran yang pokok. Nah, siapa yang membantu para wakasek itu? Yang membantu para wakasek itu para pembina eskul. Kemudian wakakurikulum itu membantu kepala sekolah, di mana wakakurikulum sendiri dibantu oleh ketua program. Ketua program dibantu oleh wali kelas. Nah, wakahumas dan wakasarana ini secara include otomatis baik itu ketua program, wali kelas, para pembina eskul itu membantu para wakasek, hubin atau humas dan wakasarana itu. Karena apa? Karena wakasarana itu kan mengelola sarana yang dibutuhkan oleh para pembina eskul dan para ketua program dan wali kelas. Begitu juga sekarang wakahumas, wakahubin itu harus menjembatani kepentingan sekolah dengan kepentingan DUDI, kepentingan sekolah dengan masyarakat. Maka alhamdulillah kita dengan melaksanakan secara jujur konsep manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis kemasyarakatan itu, ya selama ini tidak ada kendala yang berarti di dalam melaksanakan tata kelola sekolah. Oke, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Saya dapat memetik dari pengalaman Bapak bahwa ketika pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan sendiri, ini harus berdasarkan tim, keadaan, dan aturan. Tapi tak kalah juga Bapak mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang menurut Bapak itu yang harus Bapak ambil. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak telah memberikan pelajaran yang sangat berarti ke saya. Dan terima kasih juga catatan-catatan ini, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan rekan yang lain. Itu saja Pak. Amin sama Pak Firda. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Firda telah menjadi pemimpin di suatu sekolah yang dapat meneruskan estafet dari kepemimpinan yang Bapak lakukan. Tapi orang bijak mengatakan kita bisa berguru kepada siapapun sepanjang orang-orang itu bisa memberikan kontribusi yang positif pada kita. Kita tidak melihat dari mana dia berasal, berapa umur dia, walaupun memang anak kecil atau siswa kita, dia bisa memberikan pengalaman yang bagus kepada kita untuk mengembangkan sekolah. Kenapa tidak kita lakukan? Jadi intinya kolaboratif terus dengan siapapun. Kemudian yang terakhir harapan Bapak, semoga Pak Firda menjadi pemimpin masa depan yang sukses. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Bapak telah bersedia menerima saya dan melakukan wawancara Pak. Jadi hari ini saya ada tugas CGP terkait dengan modul 3.1 terkait dengan demonstrasi tekstual, bagaimana pengambilan keputusan secara dilematika dan rujukan moral. Boleh Pak dimulai Pak ya? Siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Selama ini kami melihat perilaku anak-anak di keseharian, mana yang negatif, mana yang positif. Tentunya kita lihat yang perlu kita perbaiki adalah hal-hal yang negatif, ya. Etika-etika mana yang negatif kita inventarisir, terus setelah itu kita analisa apa yang menjadi penyebab sampai ke arah perilaku anak yang negatif. Jadi kita inventarisir bagaimana bisa berperilaku seperti ini. Setelah kita inventarisir, barulah kita apa faktor penyebabnya ini, gitu. Sehingga apa? Kita mencari sebuah keputusan itu berdasarkan data-data yang kita telusuri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Jadi dilihat dari bagaimana nih perilaku anaknya, sehingga ketika sudah dianalisis ada satu yang akan diambil, disimpulkan sehingga menjadi sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Nah,
dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ada nggak yang artinya kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam pengambilan kasus-kasus itu ada nggak gitu contoh, misalkan tidak ada yang Bapak mengambil A dan B juga sama-sama benar gitu, dihadapkan pada kasus itu, pernah tidak gitu? Banyak. Ketika kita ada kasus anak, misalkan kehadiran siswa ini kadang-kadang 1 minggu masih ada tidak hadir, ya. Nah, juga kadang-kadang anak, ya, kalau yang lainnya juga, kenapa ini ketidakhadiran ini, ya. Tentunya setelah saya panggil, ya, tidak bisa kita menyalahkan karena memang faktor ekonomi. Faktor ekonomi, di sisi lain dia perlu biaya, perlu untuk pembiayaan, di sisi lain juga dia punya tugas tanggung jawab sebagai siswa untuk belajar. Nah, paling di sini saya mengambil sebuah keputusan, ya, bagaimana supaya anak ini belajar baik terus menerus, ya, dan bagaimana anak ini bisa mendapatkan penghasilan. Contoh, saya membina anak-anak Polri di sini. Dia orang-orang yang tidak mampu, ya. Nah, dari situ karena dia dengan keterampilan bermain Polri, sehingga banyak karena basic saya adalah mungkin hobi lah, bukan basic lah. Hobi saya kan Polri. Jadi ketika anak sudah bisa bermain Polri, kan ada, yuk ikut main Polri dengan sana, sehingga buat beli pulsa ada, buat beli ini ada. Ini salah satunya. Jadi ketika saya di hadapan dua permasalahan, dia betul juga tidak sekolah, karena memang dari mana dia dapat jajan. Dia juga betul juga, ya, saya harus sekolah gitu. Jadi sisi baik kedua pihak inilah, maka kita harus memutuskan sebijak mungkin gitu. Ada nggak tantangannya, Pak? Ada. Apa saja itu? Jelas tantangannya satu, ya. Gitu. Jadi tantangan yang tersasar adalah mindset dari orang tua dan mindset dari anak, ya. Kenapa mereka berpikir bahwa yang dia kerjakan itu harus jadi uang, pemikiran instan. Jadi padahal tidak seperti itu. Apa yang dikerjakan pun satu ketika dapat uang, gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ya, cara orang tua masih berpikir masih mau, kalau bahasa orang Sunda mah jadi kerdil pemikirannya. Jadi dengan tenaga sedikit pun dia sangat ini. Para anak ini baru bisa kerja yang keras lah, tapi sudah dimanfaatkan ke hal yang lain. Padahal dunia dia itu bukan seperti itu. Jadi masih memanfaatkan tenaga-tenaga yang sifatnya masih kurang lah, gitu. Jadi itu yang paling menonjol. Orang tua masih mau memaksimalkan tenaga si anak-anak ini. Contoh sekarang, ya, suruh ke sawah, itu kan bukan seperti itu. Tapi kalau nganter itu kan wajar. Kalau membaca kan lain. Sehingga mengganggu aktivitas dia. Nah, gitu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi kalau saya perhatikan setiap keputusan yang Bapak ambil itu selalu mengedepankan kepada kepentingan siswa. Tadi ada siswa yang secara ekonomi bermasalah, bukan hanya menyelamatkan anak, tetapi diberikan solusi yang tidak menjadi beban ke siapapun, sehingga menjadi sebuah skill modal dia di kemudian hari, dan bisa anak itu menjadi mandiri dan termotivasi juga belajarnya, Pak, ya. Nah, gitu. Luar biasa sekali. Nah, ada satu pertanyaan, Pak, di sini.
pernah nggak dihadapkan dalam kasus yang saat itu harus Bapak ambil keputusan itu, di mana berkaitan dengan dilema etika tadi? Apakah itu berbenturan dengan aturan? Apakah itu berkaitan dengan jadwal yang harus Bapak ambil keputusan? Tidak mungkin dalam misalkan dengan jadwal dalam waktu yang bersamaan Bapak harus mengikuti dua kegiatan yang berbarengan, kan tidak mungkin. Ya, Strategi apa yang Bapak ambil itu? Pernah enggak? tentunya begini Pak. Ketika kita sekarang jadi kepala sekolah ya Pak ya. Saya kepala sekolah SMP 1 Pangkalangan. Ya. Yang saya rasakan banyak guru yang mengeluh tentang keadaan siswa, tentang kenakalan siswa, ya. Terus ada juga yang langsung minta sebuah keputusan untuk diberhentikan, gitu ya. Ada juga itu, ini dilema ya. Padahal waktu itu saya harus bisa memutuskan apakah dia diberhentikan atau langsung bekerja, langsung dia tetap belajar. Akhirnya saya akhir kesimpulan sekolah yang ngalah. Jadi apa kendala dia tidak sekolah, saya coba untuk meminimalkan, meminimalisir ya kekurangan dia yang bisa dibantu oleh sekolah. Gitu. Jadi tidak harus, kalau saya putuskan juga berhenti, bukan sebuah solusi. Akhirnya apa? Rugi buat anak gitu. Banyak Pak ya. Nah, terakhir Pak, sebagai kepala sekolah dan terutama juga sebagai orang tua saya, Bapak bisa berbagi pengalaman yang selama ini menjadi sesuatu hal yang menurut Bapak menjadi sebuah hal yang luar biasa sehingga bisa dibagikan ke saya. Apakah itu dalam bentuk momen atau apa? Tentunya ya, menurut pengalaman yang saya sampai detik ini saya lakukan, ketika ada permasalahan, ya, ketika kita mendapatkan masalah, kita tidak harus menjustis bahwa itu yang salah. Perlu komunikasi, perlu koordinasi. Ya. Setelah itu bagaimana kita permasalahan ini? Nah, selesaikan. Sebab apa? Kalau kita membuat kebijakan salah, membuat sebuah keputusan berakibat fatal pada orang lain. Jadi saya selalu menganggap bahwa ketika saya melangkah harus dilihat apakah kaki saya menginjak duri atau tempat yang bersih. Sehingga apa? Jangan sampai keputusan saya berakibat fatal terhadap orang lain. Gitu. Jadi yang terakhir mungkin ya, kita juga harus bisa merasakan ketika saya seperti itu, bagaimana, alangkah bagusnya bagaimana untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa sekali ini dari pengalaman Bapak, dari wawancara di awal bahwa dalam mengidentifikasi masalah itu ada kajian dilihat dari semua unsur, baik dari intrinsik unsur di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga memiliki data yang akurat dan menjadikan sebuah dasar dari itu dalam mengambil keputusan. Karena tadi pesannya, keputusan kepala sekolah itu merupakan sebuah yang sangat berdampak besar. Salah mengambil keputusan akan merugikan orang banyak. Nah, itu Luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas waktunya dan terutama dari pengalaman yang terakhir dari Bapak sebutkan. Kita juga harus melihat kapan kita dari jalan yang berduri dan yang tidak, agar kita bisa melangkah itu membawa orang banyak Pak ya. iya. Biar menuju sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak sukses. Amin. Selalu sehat selalu. Amin. Doakan juga saya dalam melaksanakan TGP ini berikan kelancaran dan sukses. Amin. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.